Get ready for the countdown. 4, 3, 2, 1, 0. Hadis muttafaq alaih, Sahih Bukhari Muslim. Baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa thalathah. Jadi berbicara bayi yang bisa ngomong ada 3 bayi yang bisa ngomong. Di pangkuan ibunya sudah bisa ngomong, itu ada 3. Bahkan di lewat yang lain ada tambahan, tidak hanya 3. Yang pertama adalah Isa bin Maryam, bahwasannya tatkala Maryam kembali ke desanya, kembali ke kampungnya dengan membawa bayi kecil, maka saat itu kemudian orang-orang atau warga desa setempat memperolok-olok dan mempertanyakan apa yang diperbuat oleh Maryam. Fa asyarat ilaihi, maka kemudian Siti Maryam nuding, Siti Maryam menunjuk kepada bayinya agar dia menjawab. Kenapa Siti Maryam sendiri puasa bicara, enggak ngomong. Begitu ditodeng takono nang iki, maksudnya aja takon nang aku, takono nang iki kok iso berzina dan seterusnya. Ternyata hal yang luar biasa terjadi. Qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Ternyata bayi itu bisa bicara. Bayi kecil yang masih menyusu kepada ibunya, dia berbicara. Qala, dia berbicara, anak kecil itu yang tidak lain adalah Nabi Isa. Dia mengatakan, inni Abdullah, saya ini adalah hambanya Allah. Allah memberiku kitab yaitu Injil, dan Allah menjadikan aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina kuntu, dan aku dijadikan sebagai orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Itu wa ausani bis shalah, dan aku diperintahkan untuk melaksanakan salat. Wa zakati, dan kita diperintahkan untuk zakat. Madumtu hayya, selama aku hidup. Wa barram bi walidati, dan juga dijadikan sebagai anak yang berbakti kepada ibu. Alam yaj'alni jabbaran, dan Allah tidak menjadikanku sebagai orang yang sombong. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Wa hadha akhiru kalamih. Ini akhir daripada ucapan Nabi Isa pada waktu bayi itu. Sampai titik di situ. Wa yawma ub'atsu hayya, titik gitu ya. Tsumma sakata ba'da dzalik. Kemudian diam, falam yatakallam hatta balaghal muddah allati yatakallam fil atfal. Baru ngomong lagi ya seusia biasanya. Anak ngomong biasanya umur 1 tahun, yang ngomongnya lagi setelah 1 tahun itu. Yang kedua adalah sahibu Juraij. Ya, sahib Juraij adalah bayi, ya, bayi yang ada pada zamannya Juraij. Juraij itu adalah nama orang rajulan abidan, seorang pemuda yang ahli ibadah. Kemudian karena dia ingin fokus untuk ibadah, tidak terganggu dengan ulah-ulah manusia, maka dia menyendiri. Dia keluar dari desanya, dan kemudian dia membuat tempat ibadah di tempat yang sunyi itu, dan dia beribadah di situ. Dan satu ketika ibunya mengunjunginya, dan ibunya memanggil-manggil, Juraij, Juraij. Si Juraij sendiri sedang sholat, karena memang dia sholat terus. Dan pada waktu sholat itu bingung, dia berkata, ay rabbi ummi wa sholati, wahai Tuhanku, apakah ibuku, apa aku teruskan sholatku?
Apa aku potong sholatku untuk menemui ibuku atau aku lanjutkan sholatku? Dia terus seperti itu, mikir belum selesai, ya keterusan ibunya pulang karena gak direken, loro hati itu ya. Datang lagi seperti itu pas sholat dong, panjang pegawainya sholat, ahli ibadah yang sholat terus. Dan saat itulah kemudian sang ibu pegel, ibunya marah, kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mu'minat. Cara wong saiki ibu pegel, oh mandaro awakuna jret, kamu diuji dengan pezina. Ya Allah, jangan matikan ia kecuali ia diuji terlebih dulu dengan wanita pelacur. Orang-orang Bani Israel, jadi ini pemuda yang hidup di zaman Bani Israel, dan dia orang-orang di kampung itu kenal sama Juret sebagai ahli ibadah, jadi terkenal sebagai ahli ibadah. Dan satu ketika ada orang perempuan membawa anak kecil, dan satulah kemudian membuat gempar satu desa. Ini siapa bapaknya? Maka kemudian pezina itu mengatakan bapaknya adalah Juret. Ya. Karena satu ketika, kenapa dilakukan wanita pelacur ini? Karena pelacur ini satu ketika ketemu sama Juret, akhirnya didatangi Juret ke tempat ibadahnya, artinya tertarik sama Juret. Wanita pelacur tertarik sama Juret, digodain, namanya orang saleh, digodain tidak bergeming dia. Maka si perempuan tersinggung, selama ini orang-orang mengejar aku mengejar dia malah tidak mau, awas kan itu ya, tak kasih pelajaran. Apa akhirnya dia berzina dengan penggembala yang menggembalakan kambingnya di sekitar tempat ibadahnya Juret. Kemudian hamil, melahirkan. Pada waktu melahirkan orang tanya, maka pelacur ini mengatakan yang menghamili ini adalah Juret, bapaknya bayi adalah Juret. Dan saat itulah kemudian orang-orang kampung marah, akhirnya menggeruduk ke tempat ibadah Juret, dirobohkan itu tempat ibadahnya, bahkan Juretnya sendiri dipukuli ya. Wahadamu sauma'atahu wa ja'alu yadribunah, kemudian dirobohkan dan dipukuli Juret itu. Juret sendiri bingung, kenapa aku dipukuli, orang-orang datang ke sini moro-moro merobohkan, nggak ngerti masalahnya, karena dia ibadah terus, nggak update berita apa yang terjadi di luar, dia tidak pernah mendengarkan, dia fokus ibadah terus. Waktu tiba-tiba ada banyak orang merobohkan tempat ibadahnya dan kemudian memukulinya. Maka Juret bertanya, masya'nukum, ada apa ini, ada apa? Zanaita bihadal baghi fawaladat minka. Jangan pura-pura gak tahu kamu kan yang menghamili wanita ini sehingga dia punya anak ya, anak dari kamu. Dituduh seperti itu. Kemudian si Juret bertanya, sudah, emang mana bayinya? Coba bawa ke sini. Dibawalah bayi itu ke dalam Juret. Setelah di hadapan Juret, kemudian si Juret ini kemudian izin, sebentar, aku tak sholat dulu 2 rakaat. Aku tak sholat, izinkan aku sholat. Sholat 2 rakaat. Ya, da'uni hatta usalliya. Biarkan aku sholat, aku tak sholat. Fasalla, sholat. Falamma sarafa, setelah selesai sholat, maka ata as-sabiyah. Juret ini mendatangi anak kecil atau bayi itu. Fata'ana fi batni, perutnya kemudian dipencet. Perutnya dipencet-pencet begitu. Ya gulam, man abuka. Bayi, ngomong, sopo bapak? Kata Juret. Hai, ngomong jujur, sopo bapakmu? Dipencet apa? Perutnya. Qala fulan ar-ra'i. Bapakku itu ya tukang gembala kambing itu. Begitu mendengar sendiri bayi bisa ngomong dan mengatakan siapa bapaknya, maka orang-orang kampung yang telah merobohkan tempat ibadahnya Juret dan memukuli Juret kemudian sujud di depan Juret, minta maaf karena kecelik ya, mereka telah salah sasaran.
Akhirnya jurat itu diciumi, diusap-usap, ya sebagai wujud minta maaf. Ini orang soleh dicelakai kayak begini, maka kemudian mereka mengatakan nabni laka sawma'ataka min dhahab. Sudah, sebagai wujud permintaan maaf, tempat ibadahmu yang kita hancurkan, kita robohkan, kami akan bangun dengan emas. Jadi bukan dengan batu bata dari tanah liat, tapi batu bata dari emas. Emas lantakan kita bangun dari emas. Maka apa yang dikatakan oleh Juraij? Lah, jangan. Sudah, kembalikan saja sebagaimana asal maksudnya. Tidak usah kayak begitu. Hanya dibangun lagi kayak begitu. Ini si Juraij ahli ibadah, tapi kena walat ibu. Padahal dia lagi sholat sebetulnya, nggak salah-salah amat dia pada waktu sholat. Maka ada syariat, kalau kamu sholat sunnah dipanggil ibu, maka kamu wajib mendatangi panggilan ibu. Tapi kalau kamu lagi sholat wajib, teruskan sholat. Kemudian yang ketiga, diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW, ada seorang wanita wa baina sabiyyin yarda'u min ummihi, ada seorang bayi yang lagi menetek, menyusu kepada ibunya. Famarra rajulun raqibun ala dabatin farihah wa saratin hasanah. Jadi ada bayi yang lagi digendong ibunya, lagi menyusu kepada ibunya di pinggir jalan atau di ngarepe omahe. Kok kemudian di jalan raya itu ada orang lagi naik kendaraan, naik kuda. Kudanya itu bagus, wonge ganteng, apik. Faqalat ummuh, maka ibunya yang lagi menggendong menyusui bayi itu, dia berkata, Allahumma ja'al ibni mithla hada. Ya Allah, muga-muga anakku iki engko sesuk gedene padha karo wong iku. Cara saiki mobil apik, wonge ganteng. Baik, ya Allah, jadikan bayiku ini kelak seperti itu, orang yang lewat tadi itu. Fatarakat thadiya wa aqbala ilaih. Begitu mendengar harapan ibunya seperti itu, si bayi ini kemudian langsung melepaskan, waktu nyusu langsung melepaskan dari susuannya itu, kemudian memandangi ibunya. Ya, memandang ibunya, kemudian sambil fanadhara ilaih wa aqbala ilaih, berarti memandang orang yang jalan, orang yang lagi lewat, orang yang naik kendaraan tadi. Kemudian langsung ngomong, anak kecil itu yang masih menyusu langsung ngomong. Jadi kan ini bercerita tentang bayi yang bisa ngomong. Jadi yang ketiga adalah bayi ini yang lagi digendong oleh ibunya. Ibunya berdoa, ya Allah, jadikan anakku seperti orang itu. Langsung mendengar itu, anaknya langsung berhenti menyusu. Kemudian faqala Allahumma la taj'alni mithlah. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Jadi penolak doa ibunya, ya Allah, jadikan anakku ini seperti orang yang lewat itu. Bayinya jegekan. Bayi ini langsung ngomong, Allahumma, ya Allah, jangan jadikan aku seperti orang itu. Kemudian nyusul lagi, setelah ngomong seperti itu langsung nyusul lagi. Summa aqbala ala sadih faja'ala yartadi. Jadi kemudian setelah ngomong seperti itu langsung nyusul lagi. Kemudian ada seorang perempuan muda, dia dipukuli oleh orang-orang. Orang-orang yang memukuli itu wa yaqulun zanaiti sarakti, kamu ini zina, nyolong, ya, dipukuli. Tapi perempuan yang dipukuli itu kemudian
berzikir hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal, wis cukup Allah sing dadi saksi. Artinya orang perempuan ini di dalam dirinya dia tidak mengakui dia berzina, tidak mencuri, tapi dia korban salah sasaran. Aku lu gak zina, gak nyolong, wis Allah cukup Allah yang jadi saksi. Faqalat ummuh, ibunya lagi menyusui anak kecil tersebut. Maka kemudian ibunya mengatakan, Allahumma la taj'al ibni mislaha. Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti perempuan itu sing dibukuli orang-orang itu. Jarang saiki amit-amit jabang bayi. Jangan sampai anakku kayak omong iku. Jare ibu. Begitu mendengar doanya ibu ini, fatarakar radha fanadhara ilaiha. Langsung dia mencopot susuannya, langsung memandang kepada wanita yang digebuki. Kalau anak menyusu kan menghadap kepada ibunya. Begitu mendengar ibunya yang ngomong seperti itu, langsung anak ini mencopot dari susuannya, langsung noleh ke arah perempuan yang digebuki, yang dipukuli. Faqala, langsung dia ngomong, Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikan aku seperti dia, seperti orang perempuan itu. Ini adalah bayi yang ketiga yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata apa rahasianya? Orang pertama yang dia punya kendaraan bagus, orangnya ganteng, ya, lewat sampai ibunya berdoa, ya Allah jadikan bayiku seperti orang itu. Itu ternyata cara wong saiki dia itu koruptor, ya, dia punya kendaraan bagus hasil korupsi, dan ternyata anak ini ngomong jangan jadikan aku seperti dia. Nah, aku tadi koyo wong iku gede tadi koruptor. Sementara wanita yang dipukuli, dituduh berzina, dituduh mencuri, sehingga ibunya berdoa, ya Allah jangan jadikan anakku seperti wanita itu. Justru anak ini berdoa, jadikan aku seperti wanita itu. Maksudnya orang yang suci, yang gak berzina dan tidak mencuri. Dan ternyata memang demikian, karena perempuan itu hanyalah korban tuduhan orang-orang yang tak bertanggung jawab, sehingga